di Malang ini kekuatannya bisa berkembang jauh dari yang apa kita bayangkan gitu loh. Malang ada ekosistem animasi yang bagus, ada industri yang bisa menampung teman-teman itu, yang di Malang, yang di luar bisa kita tarik. Kita bisa lebih kuat lagi sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa kembali di podcast Malang Good World. Bersama saya Leo Tani Maju. Hari ini ditemani host kita yang ke 126, Mas Jeffrey. Ya, ini podcast yang luar biasa, kaya dengan narasumber dan kaya dengan host dan kaya dengan tema. Oh iya. Oke Mas Jeffrey, Oke, kita ngobrol hari ini temanya apa kita gini? kali ini kita temanya animasi, Mas. Oke, sektor animasi berarti ya? Iya, Sektor animasi itu di Malang cukup keren ya? rame, Mas. Yang termasuk yang diunggulkan? Iki karanganku dewi maksudnya. Engko ditakokno. Lah kate ngarep ngarang anu Mas, koyoke ketok nih Malang tapi ketok nih Jopo, Mas. Oh iya. Koyoke ngono. Koyoke sih ngono. Wes kau oleh ngarang dewi. Kau ngarang deh. Narasumber. Oke, selamat datang narasumber kita, Suga. Halo. Oke. Sehat kan? Sehat. Sehat itu berarti sehat ekonomi dan sehat segala sesuatu yang mendukung Iya. masa depan. Suga. Aslinya sih gak Suga jenenge. Asli itu iki kan penontonnya kan ya gak mek wong Malang tok, Mas. Makane iku. Lah iki tak no Mas Agus Setiawan. Suga itu Agus Lah berarti. iya, Mas. Agus Diwali. Terus Terus iki tak sebutno apa sampean maca dhewe, Mas? Ojo. Tak sebutno ya. Jadi diapik-apikno. Mas Suga ini tempat lahirnya di Malang, tanggal 12 Agustus 92. Usia 6 sampean Mas. No mas. Heeh. Ini ketokane itu Heeh. Jenis kelamin, wis gak usah disebut Mas. cewek aslinya. Alamat Asri Kato nomor 174. Sikap rumit. Sikap rumit. Pakis Timur. Oh, Kan oke. Pakis Timur kan? Iya, sikap rumit. Oh, sikap rumit. Iya, diwalik Pakis Timur, Mas. Oke. Latar belakang pendidikan. Iki mulai sampean sekolah Mas ya SD ya? Alhamdulillah. Sekolah SD. Isih de juga mambu de SMP NU. Iya. Dadi kader muga engko apa jenenge les bumi. SMK 4. SMK 4. Grafika. Oh, ini mesti grafika. lulusan grafika wakil arek desain animasi dan kawan-kawan. Alumni UM. S1 S1 desain Desain Komunikasi Visual. Universitas Negeri Malang. Computer Skills Blender. Loh, Loh, kon sih genah kan? Loh lah ya Loh, penting iki. Computer Skill kok Blender piye Mas? Komputer skill iku iso word iku lho. Aku malah gak iso word iku. Wah, kok tak ragukan awakmu gak iso word iku penting lho iku. Ayo iki gak disebutno Iki Mas. lah iso blender. Blender Mas. Blender itu kayak aplikasi 3D. Mas. Lho, aplikasi isi. iki awake sing gak nutut. Ini. Blender 3D. Blender Lek 3D. basa-basa ngono ku kene rada ya apa nah Mas? Ngalah lah ini istilahnya. Sewangar komputer sing tidak pada umumnya sing digawe syarat melamar kerja gitu. Harus bisa Word dan Excel. Tiba eno kene Biasanya sudah syarat- ono sing iso. Iya. Biasanya syarat minimal iku Mas. Iya. Baik iki duduk Mas kau nih. Gak lulus. Blender 3D, Adobe Flash, Photoshop, After Effects, Premiere, Adobe Illustrator. Tone Bumi apa dah? Toon Boom itu Toon Boom. aplikasi 2D mas. Oh, iya.
aplikasi 2D. Iki lho rek. Apa kudu di-upgrade anu gawe. Kon setuju gak? Perusahaan ngupgrade anu iki apa? Iya, cek gak. Syarat-syarat. Jadi kalian ini iku ya Mas ya. Iya, Iya. tergantung kebutuhan. Iya. Kayak dhek administrasi kono iso tun boom. Kayak Iya. opo? Yo gawe side job deh. Oh iya. Masuk. Pengalaman organisasi apa itu? Pengalaman organisasi Ketua Forum Animasi Malang. Ini masih jalan tuh Mas? Sampai saat ini jalan. Masih jalan. Jalan, Berarti sama oh. ketuanya. MCF Malang Creative Vision Badan Koordinasi Internal. Iya. Terus Sanggar Minat UNM. UM. Universitas Negeri Kalau Malang. disebut UNM Mas? Gak oleh. Oh, UNM. UNM itu Universitas Negeri Makassar. Sanggar Minat Malang Creative Vision. Sanggar Mas, masuk Sanggar Mas. Saya sanggar. Aku mau wes sanggar. Iya iki rada lumayan sanggar arek iki. FAM Forum Animasi Malang. Pengalaman iki wae juga. Apa iki? Animator, ini mau ya apa? Fansel apa Funcel? Fansel. Fansel. Apa gak Fansel? Fansel itu studio animasi di Malaysia, no. Oh iya iya. Lho kamu tahu dadi animator ya? Setahun di sana, Mas. Setahun. No. Berarti kamu nang Malaysia? Heeh. Waduh, mesti bayaran lu akeh. Tahun pira Mas? Tahun berapa Mas? 2009. 2009. Awakmu lha apa balik rene kan? Kan aku di studio dhewe, Mas. Kono kan melok uang. Bayarannya tapi kan akeh. Sik. Akean saiki. Berarti 2009 itu waktu sampean SMK. Itu proses magang sebenarnya. Oh, Waktu itu magang. aku magang Terus di, diterusno. di Malaysia. Ah. Setahun magangku kan setahun. Nah, itu baru balik ujian terus lanjut sini. Sebenarnya dipanggil lagi ke Malaysia tapi aku lebih pengen buat studio sendiri daripada ikut orang. Yo iki sekarang kamu tak undang nang kene kan. Iki. Awakmu jelas berdikari. Berdiri di kaki Forum Animasi Malang. Animator 2D Infinite Framework Iki kapan iki? Iki ya ini ya. Batam. Oh, Batam. luar biasa juga ya. Lanjut Bindi ya. 3D dan 2D, 2D artis. Artist Visual Board ID. Iki lagi. Visual Port RD Malang. Malah. Oke, dan sekarang menjadi founder Roleplay Studio. Wah, stop. Wes, sekian podcast kita. Kita tutup Mari. dulu. Sama nih pengen takut pertama sing ditakono nang Sik. Sugawa. Iki- Rasa ngerpek. Ah, Takut-takut kudu ngerpek Mas. garapan apa sing Nah. ide melu ngono lho. Pertama lek ndelok sampean iki ngomongnya bahasa Indonesia apa bahasa Jawa kan? Oh, saya bebas ta awake dhewe. Bebas ya. Iya. Awal sampean memutuskan berwirausaha di dunia ini. Apa karena itu sampean itu wis awalnya iku di sekolah di SMK iku wis kecegur ning kono, terus sampean melanjutkan Kuliah. atau itu memang keinginan sampean? Itu sebenarnya ini sedikit klise sih. Klise, Iya, klise apa-apa. ya. Jadi- lawas lah. Lawas. jadi awal dulu masuk jurusan animasi itu nggak sengaja. Karena aku pengennya masuk ke RPL atau TKJ gitu yang berhubungan dengan teknik jaringan gitu. Iya. Terus karena aku terlalu pinter nggak keterima di situ. Terlalu pintar Mas. Ya? Iya. Terlalu pinter Apa? aku kan nutut gurune iki kan nutut. Apa? Apa Dianggap sih? gak entos lah. Nah. Gurune sih. Terus. Nah, akhirnya waktu itu aku langsung daftar di animasi. Di animasi pun aku awalnya tuh blank. Aku di grafika dulu sekolah. Blank. Cuma 1 bulan. Aku mau memutuskan untuk mengundurkan diri. Lho awakmu sekolah saulan terus mengundurkan diri. Heeh. Soalnya Kak. sekolah kok nggambar ae sore Oh, anu ya? sore Oh, nggambar. Enggak gawe gambar Tapi tok wis. sampean ono basic gambar? Ada. Suka gambar, tapi Suka tapi Sampean tetep yo gak- gambar, Mas. Yo gak koyo ngene ngono ya. nah itu sekolah dulu kan masuk jam 7, pulang jam 2 gitu. Itu nggambar mulai pagi sampai sore itu nggambar terus. Terus sempat mikir sekolah kok nggambar aja terus ya ada kenakalan-kenakalannya yang baru 1 minggu masuk terus gegeran sama jurusan lain dan banyak lagi akhirnya memutuskan keluar. Sing mau karepno sekolah iki lha apa? Sekolah animasi yo gambar kan. Kan mau apa? Loh, kan karena dulu emang aku nggak tahu animasi seperti apa. Oh iya. Karena memang anu ya pengennya nang TKJ karo. RPL. Akhirnya dia apa akhirnya? Akhirnya waktu itu aku pas mau mengundurkan diri ada satu guru di SMK 4
namanya Pak Anjang itu. Hmm. Mungkin kenal sama Mas Oh, iya, Leo. iya. Itu. Pak Anjang itu Pak Anjang itu my yang friend. salah satu aku nganggap guru besar. Dia yang menipu aku dulu. Oh iya apa? Digini. Ben didelok Anjang kok. Awakmu iki biyen SMP elek. Saiki sekolah apik, kate pindah nang ndi meneh. Terus aku nyebutin salah satu instansi sekolah lain terus. Heeh. Sekolah iku elek dibandingno sekolah iki. Anjing bilang ngono. Wis nyoba ikut tes produksi animasi gitu. Heeh. Terus aku dengan plusnya mikir, oh ya wis lah, aku nyoba tes. Waktu itu sama Panjang disuruh buat animasi orang berjalan, terus lari, lompat gitu, basic animasi gitu. Basic. Terus aku tahu, karya aku jelek banget. Dulu itu masih gambar per lembar gitu, kertas itu terus difoto sama HP. Dulu HP ku HP Siemens. Foto itu dan aku sadar itu jelek gitu daripada teman-temanku yang lain kan. Tak tunjukin ke Panjang, terus Panjang, wah bagus ini, wes kamu masuk aja ke tim. Terus saya mikir, apa iya? Di bagus Nah, ya. Menjerumuskan. Lah, itu. Tapi tetap itu jadi sesuatu yang menarik buat kamu. Maksudnya saat itu loh tiba HP kan. Nah iya, jadi Terus? kan akhirnya aku ikut produksi, diikut tim produksi itu kan di SMK 4 dulu ada budaya kayak setiap angkatan itu ada tim khusus yang buat lomba gitu kan. Aku dimasukin tim khusus itu. Nah dalam satu atau 2 minggu awal itu tim itu gak ngapa-ngapain, cuma gambar-gambar sendiri, terus animate sendiri. Basicku kan aku gambar, tapi animateku jelek gitu. Gak seneng aku, protes ke Pak Anjang lagi. Pak, ngapain sih iki kok setiap pulang sekolah suruh ngumpul tapi nggak ngapa-ngapain. Pak Anjang malah gini, nah kon kan wani protes, awakmu dadi tim leader e. Wah, sangat. Iya. Tapi aku tertarik, menarik. Nah, akhirnya terus temenan Pak. Iya wis arek-arek iku aturan. Wah, seneng aku kan. Iya. Gak iso gambar posisiku. Terus kok ngatur arek-arek. Arek-arek tak atur wis. Ayo sekarang kita buat cerita kayak gini. Storyboardnya kayak gini. Jadi aku ngatur. Bahkan timku itu rata-rata jago gambar, Mas. Jadi gambarnya jauh lebih baik lebih keren daripada kamu. Karena aku leader ya, aku sok keren bisa. Jadi ono satu temanku namanya Kak Deka, Arjen Putra Merdeka itu dia gambar background bagus. Konsultasi ini ke aku. Gak, ya apa iki? Apik ya? Aku dengan sombongnya. Tapi revision sebenarnya kan gambar kayak ngono gak iso. Dan banyak yang kayak gitu. Mbone amblek awakmu ini. Terus. Setelah itu sering lembur karena aku di rumah kan nggak punya device ya, nggak punya komputer, nggak punya laptop gitu. Sampai karena produksi itu aku sampai sempet tidur 1 bulan itu di sekolah, baju-bajuku tak bawa ke sekolah. Buat praktek, belajar di situ. Akhirnya aku seneng dengan sistem produksi animasi itu. Terus next pas kelas 2 ada seleksi magang ke Malaysia tadi. Nah itu dari teman-teman satu sekolah itu diseleksi siapa yang masuk ke arek piro? Awalnya 20 orang. Dari satu sekolah itu yang diambil 20. Dari 20 itu diseleksi tinggal 10. Nah, dan aku salah satunya di situ. Salah satu 10. Berarti kan termasuk berprestasi ya. Istimewa. Antara berprestasi atau enggak, ini ada tanda tanya peran dari tanda tanyanya nang ndi? Pak Anjang lagi. Loh, kan jelas awakmu no. Perannya Pak Anjang jelas. Cuman kan sebagai orang yang mengarahkan tuh. Kan dia apa tergantung diarahno. Nah, maksudnya gini, aku diutus bisa masuk ke magang di Malaysia itu antara karya aku emang bagus atau aku emang diutus untuk mimpin teman-teman yang di situ. Ayo, leadernya kan. Leadernya berarti karakter sampean sih. Iya, enggak masalah. Karakter kepemimpinan sampean. Saat itu. Saat ini kan enggak toh. Saat ini kan awakmu cara disandingno dengan animator lain kan yo bisa menjawab dengan cukup bangga dan meyakinkan. Kayak ketua FAM, Mas. Makane. Nah, ya. Maksud dari kan kono wis ketok. Iya. Saya yakin Mas Yota alasannya karena gambarnya apik apa leadernya bagus apa tapi itu kan satu prestasi yang juga nggak dimiliki oleh teman-teman lain. Kelebihan. Ya. Dan akhirnya menemukan jalan, maksudnya yakin bahwa ya ini jalanku. Misalnya pas waktu magang apa? Pas itu setelah magang. Karena di magang kan benar-benar digembleng aku. Jadi kayak aku gambarku disobek, dibawa kayak gitu di tempat magang itu sering gitu. Ngono ya. Di sana ya Pak Mas, di kana ya.
di sana lucu, bahkan awal aku dijemput itu langsung di interview sama direkturnya sana, sama sutradaranya sana. Gini, Agus, skillnya apa gitu. Terus aku dengan bangganya editing gitu. Terus orang sana bilang, "Loh, kita nggak cari editing, kita cari animator." Kalau editing nggak ada job Nggak ada desk-nya di tempat, sini. Terus aku dengan polosnya bilang, "Ya aku belajar." Nah, akhirnya belajar itu banyak yang kayak gambar dibuang apa, jadi berangkat pagi semua udah pulang, aku yang akhirnya pulang sampai aku disuruh megang kunci studio dan lain-lain itu banyak wes. Akhirnya emang sebelum itu aku posisi sebagai leader sama editor. Pulang dari magang itu kan ada tim lagi untuk lomba gitu ya. Namaku udah naik jabatan gitu. Animator. Agus Setiawan, animator 2D. Sampai di situ sebagai leader itu teman-teman sih menunjuk apa memang Di Pasrai sama Pak Anjang. yang di Pasrai. leader kelompoknya yang ke Malaysia Kelompok, itu. Iya. Itu. Nah, pas balik itu langsung namaku ada tulis Agus Setiawan. Itu dia animator. Wah, bangga Mas. Wih. Wih, biyen kayak sekamar saya gitu. Rata ini ya. Awakmu kan bangga. Iya. Berarti awakmu merasa bahwa akhirnya saya menemukan passionnya di sini. Nah itu pulang dari itu. Pulang dari itu terus apa sih yang mau lakoni, mari ketemu passionnya, wis dengan label animator 2D mau. Nah, ini yang tak sebut klise tadi. Iya. Dari pengalamanku ikut produksi, Ah. terus aku magang di Malaysia, akhirnya aku memutuskan mulai detik ini kayak ikrar Iya. mulai detik ini aku pengen hidup cari uang, semua di hidupku itu harus animasi. moto. Kayak aku bilang gitu kan diriku sendiri iya, waktu itu. Akhirnya ya dari situ aku buat studio. Dulu studioku awal Copycat namanya. Copycat itu terdiri dari 8 orang dulu. Pas awal-awal buat studio tuh wah susah banget, ekosistem belum ada, link ke studio-studio Iya. lain belum ada itu. Itu di Malang. Di Malang. Iku kapan? Itu start ya lulus SMK itu. Bahkan mulai SMK kelas 2 sebelum magang aku udah bentuk tim. Tapi nggak aktif lah. Lulus Kelas itu, 3 itu. lulus itu aku buat tim lagi, benar-benar ikut real industrinya itu ya pas lulus itu. Dulu project pertama kita itu kayak ngerjain storyboard gitu. Tapi bayangkan dengan 8 orang tim. Omset kita dalam 1 bulan itu 1.500.000. Bayangin gaji teman-teman berapa? Tahun tahun berapa? Itu 2009 2010 paling. 2009. Iku kancamu dhewe semua. Mau jerumuskan. Iya. Satu angkatan, Iya, satu iya. angkatan. 1,5 juta dibagi dibagi 8 wis menjerumuskan. Nah, ya. itu. Tapi kan seneng arek. Seneng. Itu apa? Orang tua mendukung. Mulai awal sebenarnya nggak didukung aku. Malah aku dibilang, "Lah apa sekolah gambar katanya tadi opo?" Era-era zaman segitu, Iya, kita iya. umur-umur segitu tuh orang tua kadang kurang. Sebenarnya yang klise itu. itu. Iku aja sama cerita namanya. Lah, itu Kamu nggak- mau cek Tadi opo kan? boleh kuliah oh, Tapi pas aku magang nang Malaysia dibanggakan, anakku sekolah mbek pensil mbek penghapus saya nang Malaysia di kono. Oh, iku mesti. karena memang sebenarnya banyak orang tua itu yang memposisikan anaknya sama dengan frame atau mindsetnya. Tapi ketika anak belum bisa menunjukkan apa pertanggungjawaban dari apa yang jadi pilihannya itu mau, ya selama itu orang tua masih menganggap bahwa kon ini keliru, gak sesuai dengan mindsetku. Tapi nek iso nunjukno iku mau berarti ya antine aku sing gak ero. Iya. Jene senioris ngene iki. Iya. Anjene Kudu akeh wong tua model ngono iki. Iya. 10 tahun kas wis tergeser dengan generasi milenial, barangkali sudah berubah mindsetnya. Berarti arek Suga iki termasuk siswa berprestasi. prestasi. Sing salah sijine mestine dibanggakan mbek sekolahan. Kebanggaan sekolah. Ya salah satunya lah. Kan sekolah kan toh, apa mesti duwe lulusan misalnya wis tau magang tau kerja nang luar negeri. Maksudnya Malaysia luar negeri. Iya. Akhirnya wong wolu iku mau sampai saiki apa gak? Hanya beberapa. Sing liyane gawe dhewe kan. Jadi ada yang buat sendiri, ada yang
pindah haluan nggak dianimasi lagi, ada yang tetap dianimasi tapi di studio lain kayak gitu sih. Aku penasaran nih, pertama awakmu kan wis ngobrol iki kan. Pertama gawe studio bingung. Iki engko ya apa ya garapane oleh kondi koncone burung ngono. Pertama oleh garapan tengah ndi? Pertama dapat kerjaan dari studio di Malang sendiri, namanya High Animation. High Nah, Animation. dulu aku disuruh bantu di situ untuk ngerjakan storyboardnya, yaitu dengan pemasukan seperti itu tadi. Oke. Wis sing 1,5 juta. Per bulannya itu. Terus Oh, setelah per itu bulan. Per bulan segitu. ya per bulan. Berapa satu. bulan, Mas? Itu berjalan agak lama, hampir 10 tahun. Enggak. 10 tahun sampai saiki. 6 bulan paling. 6 bulan. 6 bulan. Ya lumayan. Nah, itu dulu sih awal Copycat itu tahun 2012 aku memutuskan itu untuk pilot atau bangkrut lah kita karena 2012. pengeluaran lebih besar Tinggi. daripada pemasukan. Akhirnya aku bubarkan. Aku sempat vakum setahun. Terus ada peluang waktu itu salah satu filmnya Copycat itu finalis di Hello Fest Jakarta sana. Waktu aku main ke Jakarta sekalian aja kira-kira ada teman nggak yang punya kantor di sana atau apa, itu aku presentasiin. Nah, malah nyantolnya itu ke Mabes TNI AD. Aku presentasi di sana menjelaskan TNI AD. animasi dari Nah, itu project pertama yang mendirikan roleplay sebenarnya. Itu kan kono ceritane. Iya, dari Copycat kan tutup nih 2012 itu. 2012, 2013 vakum, niatnya fokus kuliah. 2014 itu ada peluang masuk Hello Fest itu, sekalian aku keliling-keliling ke studio atau kantor teman-teman itu. Ternyata dapat project itu. Pulang ke Malang, selama kontrak sama TNI AD itu hampir setengah tahun, itu kita belum ada nama. Belum muncul roleplay. Akhirnya terus, oke lah kita kasih nama Roleplay Studio gitu. Itu. Awakmu setahun lah, Po? Pas nganggur ku ya. Ayo kuliah aja, samin. Kan gak oleh garapan. Iya kan nggak ngapa-ngapain, ya kayak arek kuliah biasa mas. Arek kuliah biasa. Kuliah nang samin. Lah Belajar berarti kehidupan di kono di samin. kon gak duwe job sing iso menghasilkan uang. Gak ada pas itu. Semester itu aku 2012 masih semester 2. Enggak, maksudnya kamu tadi sebelumnya kan sudah buka studi dan ono garapan. Terus mandek kan ono garapan setahun. Terus muncul meneh roleplay. Sadurunge ono apa nak Jakarta Hello Fest iku dan muncul roleplay. Apa kamu sempat putus asa di animasi? Sempat Putus ngerasa asa. putus asa karena Ya, putus aku asa. ngeliatnya gini. Ternyata animasi yang tak bayangkan yang bakalan wah gitu dengan ekosistem animasi Iya. di Malang ini belum ada. Oh, no, iya. Terus aku mikir, gila aku tak ngikut orang aja gitu kan pikirku. Tapi yang di antara film desain yang kreatif itulah pokoknya. Sempet pengen ke situ, tapi ternyata aku nggak cocok kalau ikut orang gitu. Bosenan gitu loh terus. Iya. Lapung ini. Wetonmu apa? Iya, saya Wetonku rebu pon. iya, enggak cocok ikut orang. Akhirnya muncul, berarti ngene Kak. Muncul semangat kembali untuk menekuni animasi itu ketika masuk elevasi. Dapat project Dapat project di TNI AD di TNI AD itu. yang lumayan gede. Lumayan. Bisa membuat Wow, itu ngepur Mas. ngepur. Ngepur iki awakmu kan gawe Copycat itu kan mungkin selama karir Copycat dipur ambek Iya, project TNI iya. AD iki mau. Aku bisa bayangin jelas. Dua aja berapa tahun aku Copycat udah Lunas ya. lunas sudah. Oke. Disitulah kamu menganggap bahwa animasi di Malang hidup. Belum sebenarnya. Oh, belum. Belum. Karena kan aku masih melihat roleplay-nya sendiri dan ekosistem di roleplay udah kita bentuk itu dengan tim itu. Tapi kita belum menganggap Malang hidup karena klien kita pun pertama dari Jakarta, Oh iya. bukan dari Malangnya. Nah terus ngumpul lah sama teman-teman animasi, terus aku Fam itu? sebelum ada Belum Fam, ada sebelum. Fam. Nah, terus langsung ikut dulu sama Paradise untuk buat pelatihan animasi, akhirnya terbentuklah studio-studio yang lain ada itu. Terus inisiatif untuk buat forum animasi Malang itu, teman-teman tak kumpulin, sharing gimana cara cari project, terus kualitas animasinya biar sama gimana, itu kita sharing situ.
Nah dari farm itu baru kita kembangkan. Di situ mulai aku ngerasa di Malang ini kekuatannya bisa berkembang jauh dari yang apa kita bayangkan gitu loh. Itu tahun berapa? Ya aku tidak Mas. Farm itu 2015. 2015. Iya, Berarti apa ya, tren di Malang masih belum mengikuti tren yang sampai nampil di Jakarta itu berarti ya. Untuk industrinya, karena Industri sebelumnya animasi. itu jauh sebelum aku buat studio di Malang ada satu studio besar, DJM. Ya. Dia itu satu studio besar yang kliennya udah luar negeri, ya. Nah, tapi karena kita nggak ada akses untuk komunikasi waktu itu, nggak ada akses komunikasi dengan beliau, jadi ya kayak gap gitu loh. Jadi transfer knowledge-nya keputus gitu loh. Nah makanya itu dapat ide untuk buat forum itu biar ada apa-apa kita sharing, kita sharing biar nggak ada knowledge-nya itu terus nyambung gitu. Nah akhirnya itu nyambung semua dan aku pernah kayak ke Batam, ke apa itu, ke studio di Jakarta, di Bali itu, dan itu mayoritas pekerjanya itu anak Malang. Rata-rata anak Malang. Nah itu aku mikir kalau nih Malang ada ekosistem animasi yang bagus, terus ada industri yang bisa menampung teman-teman itu. Nah, yang di Malang, yang di luar-luar bisa kita tarik. Iya. Rame di Malang. Kita bisa lebih kuat lagi sih sebenarnya. Nah, contoh nih di Batam nih, itu kualitas animasinya kan bagus lah. Nah itu kalau mereka bosan ke situ bisa di Malang gitu. Kita buat studio lagi dengan kualitas yang bagus, kita nggak kalah kok sama mereka. Yang membuat istilahnya gini Mas, yang membuat kayak Jakarta, kayak Batam, istilahnya tempat-tempat yang teman-teman animator ini pingin kesana, yang membuat di sana itu lebih Strategis. daripada di Malang tuh apa sih sebenarnya? Ada dua. Pertama itu skill, karena teman-teman keluar kota itu pertama cari skillnya, karena setiap studio kan beda-beda sistemnya itu. Cari pengalaman. Kedua adalah finansialnya. Otomatis. Contoh Lebih nih, besar. ya di Malang pada waktu itu UMR masih 2 juta sama Mbak. Kalau teman-teman kerja di Jakarta itu bisa gajinya 5 juta ke atas kayak gitu. Kan otomatis ke sana aja lebih enak buat nabung dan apa-apa gitu kan. Tapi biaya hidup juga Nah, lumayan. itu yang nggak dipikirkan teman-teman sebenarnya. Iya. Itu sih. Jadi dua itu yang menarik teman-teman ke sana, dan kebanyakan teman-teman itu juga belum percaya kalau aku stay di Malang bisa dapat kerja nggak. Nah, itu yang belum terbentuk pada waktu itu. Kurang percaya diri dan mungkin ekosistemnya juga kurang Kurang mendukung gitu, Pak. Tapi ini menarik Kak. Jadi Mas Jabri. Jadi selama saya menjalankan podcast ini kan ada beberapa ini ya subsektor ya. Baik di film, baik di aplikasi atau game ataupun yang sudah ada. Ya, itu kecuali kuliner mungkin karena basicnya wirausaha yang dikembangkan dari rumah misalnya. Film, animasi, game dan sebagainya itu rata-rata memang punya pengalaman yang seperti sudah sampaikan. Jadi banyak teman-teman di Malang yang stay atau ambil job pekerjaan di Luar Malang, terutama di Jakarta. Tapi pengalaman yang menarik juga adalah mereka banyak juga yang kembali ke sini dengan cara ya seperti yang suka sampaikan tadi, lebih pengen mengembangkan diri dan sebagainya yang lebih percaya diri lah gitu. Ini mungkin bagi teman-teman yang nonton atau teman-teman yang punya passion di animasi bisa menjadi sesuatu yang menarik. Kalau berbicara hari ini Kak, berarti sudah jauh berbeda dengan 2015 atau 2012 yang lalu. Seperti apa gambaran ini saiki Mas? Kalau berbicara sekarang Jauh banget, Mas. Jauhnya ya apa jauh? Contoh, dulu 2012 klien kita, aku melihat di sisi roleplay dulu sebelum ke animasi di Malang. Di roleplay 2012 itu kita kan klien kita cuma Malang. 2014 klien kita Jakarta. Sampai sekarang klien kita bisa dibilang udah luar negeri. Iya. Jadi kayak ada dari Singapura, dari Taiwan, dari Malaysia,
Taiwan masuk Cina bukan? Yes. Ya daerah-daerah situlah, satu komplek. Iya. Itu. Terus sempat dari apa itu Korea juga pernah. Jadi udah banyak lah akses masuk ke situ karena kan sebenarnya kalau studio animasi kuncinya tuh di Porto kita bagus, kita mau Mudah ya? Iya, mengajak kerjasama dengan studio lain, mereka gampang ngasih kerjaan itu ternyata. Pas awal dulu kenapa susah? Karena kita nggak punya Porto, Mas. Iya, betul. Berarti kalau sekarang berbicara role play hari ini, salah satu studio animasi di Malang, apa saja yang sudah dilakukan oleh role play ini? Nggak apa-apa saya. Sekarang yang kita kerjakan, pertama adalah kita ngerjakan seriesnya dari Morinaga, Susuan Anak itu. Itu terus kita advertising dari iklan. Iya, tapi untuk animasi seriesnya. Animasinya. Terus langsung kita ngerjakan animasi series dari Malaysia juga. Terus kita mengerjakan aset game dari California. 3D anime tekstur dan apa-apa itu. Terus yang ini lagi kita kerjakan, kita kerjasama dengan kawasan ekonomi khusus di Singosari itu. Oh iya, KEK itu. KEK itu kita dalam membentuk kampung animasi. Kampung animasi. Saya menuju takut sih. Aku tak apa melu dadi macak dadi arek role play sih. Siji garap serisi Morinaga, 2 garap serisi Malaysia, 3 garap apa mereka? Aset game, 4 garap KEK. Piro nominalnya? Kayak suger hari. Ya sebenarnya ya lumayan lah. Anggap aja satu project itu sebenarnya beda-beda ya. Iya, Contoh satu project karena dari Malaysia gitu. Untuk satu seri kita dapatnya sekitar 55 Satu seri $55. juta. 55 juta. Itu udah kita kurskan di Indonesia. Pirang seri? Kita dapat 12. 5 ping 12. 50 juta. Ngene. Aduh. Ini jalan berapa series? Ini kalau untuk yang Morinaga tadi kita masih jalan 4 series dari 15 kontraknya 15 episode itu kita masih jalan 4. Terus yang dari Malaysia itu kita selesai 4 juga dari total semuanya itu. Terus yang aset game ini kita masih selesai beberapa sih. Karena baru kontrak ini yang aset game itu. Lek sing California ini piro, Mas? Apa? Dolar, Pak. Ya. Ini piro? Oh, kalau yang game aset dari sana itu dolar. Dolar mesti lah gede, Pak. berarti Makanya hari animasi ayam-ayam. Waduh sih. nyantai kayak goyane nyantai, Mas. Iya. Oke. Jadi saya yakin industri kreatif di sektor animasi ini sudah sangat ini ya berkembang di Malang. Kalau berbicara tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini yang menarik bagi para pemula, teman-teman yang tidak tahu atau mau masih sekolah misalnya kan wakil arek grafika ya. Terus yang masih kuliah juga jangan khawatir bahwa berbicara sektor animasi hari ini sangat menggiurkan. Totalan dhewe rek mau wis tak coba tak tak buka mau beberapa project sing digarap mbek arek role play. Dan pertanyaannya nih Kak, ono pirang studio sing sekelas role play no Malang iki? Banyak sebenarnya. Wakil lho rek. Banyak. Yang kedeteksi sama kita karena aku sebagai ketua forum animasi Malang, itu yang ada di Malang itu sekitar ada 14 studio. 14 studio animasi. Dan kamu bisa kan aku takokin nang ketua. Bisa melihat mereka sudah settle semua. Ada yang jauh di atas role play juga ada. Waduh, iki. Ada yang sama dengan role play, ada yang di bawah role play. Jadi enggak posisinya di mana, Mas? Kalau aku bilang masih di middle, di tengah. Middle. Karena ada studio. Mungkin nanti salah satu narasumber sini dia itu omsetnya udah kelas-kelas nasional dia. Maksudnya udah gede banget gitu. Oke. Luar biasa. Iya, Pak. Sampean sak tim orang berapa? Untuk saat 15. Pertanyaanmu wis menjurus yo. Ya, enggak. Aku aset to. Ora. BC ono lowongan ae. Satu bagian uri. Iya.
Berarti di studio roleplay hari ini teman-teman berjumlah 12. 15. 15 orang. Studio roleplay sudah punya basecamp sendiri ya? Udah. Maksudnya aset Pribadi. pribadi. Udah. Oh, Istimewa. ngono bro, bangun studio deh bro. Alamat di mana kak? Saat ini Studio di nih. Jalan ABM, Perumahan ABM, Jalan Sudimoro. Perumahan apa? Sudimoro. Oke. Tapi next kita akan pindah ke Singosari itu sih. Yang KK itu. Karena nanti di Singosari itu sistemnya lebih keren lagi. Itu sebenarnya impian dari roleplay Teman-teman. pribadi sama impian dari Forum Animasi Malang sebenarnya. Oke. Karena di Singosari sana akan memfasilitasi studio-studio yang startup yang baru buat atau bahkan masih mau minat buat itu untuk menjadi anggota di kampung animasi itu sendiri. Iya, berarti intinya teman-teman Forum Animasi Malang itu nanti akan buat satu ini ya, apa ekosistem di Betul. KEK itu ya. Betul. Kampung animasi. Iya, yang membentuk. bisa lebih membuat teman-teman animasi lebih berkembang lagi, lebih besar lagi dan oke. Pelopor berarti Mas. Luar biasa. Iya, KEK ini nanti kan memang divisikan diarahkan untuk satu ekosistem besar industri kreatif itu. Betul. Itu. Ngomong impian iki mau Mas ya. Yo, ndang cepet ngomong selantai waktu nih. Impian, iki mau impian basecamp wis, bentuk kampung animasi wis. Apa Cita-cita sempat apa nih? cita-cita Mas. Apa itu? Belum impian iki mau tawaran sing ada enggak tawaran sing sebenarnya itu impian sampean tapi belum kesampaian. Yang pertama itu, yang kedua ada tawaran sing menarik tapi sampean gak iso ngambil dan tawaran yang sampean tolak. Istilahnya gitu. Oke. Iya. Tahu Mas, tadi CC sama jawab tadi CC Mas. Kalau untuk impian terus ada peluangnya gitu ya. Ini udah kita temukan di KIK. Jadi KIK. impian kita kalau kita KIK ini udah jalan semua, apa yang kita impikan udah terjadi semua di situ. Karena contoh nih dari roleplay aja, visi kita adalah salah satu menjadi aset negara. Nah dengan kerjasama kita dengan KIK, target kita untuk menjadi itu tuh sangat deket banget gitu loh. Kayak gitu. Kalau menolak gitu ya, untuk saat ini ya itu kita bingung karena saat ini ya masalahnya animasi di Malang adalah kerjaan ini udah datang banyak nih. Next di roleplay sama di KIK kerjaan udah banyak nih. SDM-nya yang nggak ada. Karena SDM-nya udah kebanyakan diambil di Batam, Bali, Malaysia, dan kota-kota lain kayak gitu. Iya, itu menarik ini. PR buat kita yang sebenarnya memberikan peluang bukan mengembalikan tapi menyadarkan arah-arah bahwa gak usah nanti nanggung ini wis sangat hidup. Iki mulai dari itu ya, dari sini ya. Oke Kak, entek waktu nih dibaik. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan sebagai closing statement untuk statement. teman-teman animator dan ekosistem animasi di Kota Malang? Kalau untuk ekosistem sih aku berharap buat teman-teman itu kalau buat studio animasi itu yang penting komitmen. Komitmen. Karena kebanyakan banyak teman-teman buat studio tapi karena nggak komit akhirnya buyar. Sebenarnya kalau teman-teman komitmen pasti ada jalan. Dengan adanya komunitas yang bagus, kerjasama yang bagus pasti akan jalan. Itu sih komitmen sama Percaya diri ya, Bang. open minded. Open minded. Karena Iya. uniknya kita ya di Malang ini karena kita bisa kolaborasi antar studio. Siap, iya. Studio Penting itu. luar Kota Malang lihat ekosistem iki antar studio kok iso kerja sama bareng. Biasanya kan kebanyakan iki rahasia perusahaan perusahaan. Iki kalau di Malang kan enggak gitu. Iya, Nah, itu sih yang kekuatan siap. kita. Oke. Jos. Wis, Mas. Baru ngomong 5 menit tadi. Entek Mas. Mari-mari ya. Ket mau nang ngene aku dikodo Mas, aku mengomingkem wis. Oke, Oke, tutup ya. tutup Mas. Gas. Siap. Terima kasih. Kita sudah ngobrol Kak Kroso. Semoga teman-teman animasi suka roleplay dan forum animasi Kota Malang lebih melesat lagi di industri kreatif dan Kota Malang lebih berwarna.
Waktu kita habis, kita akhiri episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton selalu Malang Good World. Assalamualaikum.